Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500407. Dan mata kuliah yang saya jelaskan yaitu Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Raymond Mikael SMM. Maaf, Dr. Raymond Mikael SMM. Nah, di sini saya mengambil materi tentang konsep-konsep dasar akuntansi manajemen, yaitu berarti masih konsep dasar ya manajemen, akuntansi manajemen. Konsep dasar akuntansi manajemen adalah berawal dari kebutuhan informasi yang akurat dan valid tentang suatu bisnis, perusahaan, ataupun organisasi. Informasi tersebut dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, antara lain pengelola, pemilik modal, masyarakat, dan pemerintah. Pengertian akuntansi manajemen adalah suatu bidang akuntansi yang tujuan utamanya adalah untuk menyajikan laporan entitas usaha atau organisasi tertentu. Nah, di sini ada informasi yang ditunjukkan untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan, keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengendalian. Selanjutnya ada berdasarkan hasil laporan. Jika melihat hasil pelaporan yang diperlukan manajemen, tidak hanya laporan masa lalu, namun juga meliputi proyek masa depan. Maka manajemen akunting atau akuntansi manajemen didefinisikan sebagai berikut. Akuntansi manajemen adalah penerapan teknik-teknik dan konsep yang tepat dalam pengelolaan data ekonomi, historical, dan yang diproyeksikan dari suatu entitas usaha. Tujuannya yaitu untuk membantu manajemen dalam menyusun rencana untuk tujuan ekonomi yang rasional dan dalam membuat keputusan rasional ke arah pencapaian tujuan tertentu. Tujuan yang telah ditetapkan. Dari berbagai pengertian akuntansi manajemen ada 4 catatan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada konsep perilaku biaya, hubungan cost value, profit, model matematis relevan. Kedua, pemahaman yang baik terhadap metode akuntansi finansial accounting adalah paling tidak bagaimana metode pencatatan data akuntansi atau metode harga pokok yang dilakukan terhadap historical. Ketiga, proyeksi yang dilakukan berhubungan dengan teori statistik. Keempat, keputusan yang diambil harus rasional yang berkaitan pencapaian tujuan perusahaan. Oke. Konsep dasar dan fungsi akuntansi. Nah, ini konsep dasarnya itu berupa data-data yang relevan dan valid untuk mengurangi ketidakpastian dan diadaptasikan untuk memenuhi kapasitas pemakaiannya. Bagaimana peran akuntansi manajemen sehingga berguna dalam pengelolaan kegiatan operasional? Peran akuntansi pada umumnya dan manajemen akunting khususnya sangat penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi pengambil keputusan, para manajer dan profesional, apalagi menghadapi suatu investasi yang memiliki nilai mata uang dan penuh risiko. Nah, di sini terus ada data informasi akuntansi manajemen dapat bermanfaat jika terpenuhi 2 hal ini, yaitu data informasi tersebut dapat mengurangi ketidakpastian dari pemakainya. Kedua, data informasi tersebut dapat diimplementasikan secara memenuhi kapasitas para pemakainya. Di sini ada fungsi-fungsi akuntansi manajemen. Ada 2. Yang pertama, fungsi sebagai mediator konflik. Kedua, fungsi untuk memberikan informasi tentang akibat konflik tersebut. Nah, sebentar. Oke. Fungsi pertama yaitu fungsi akuntansi manajemen yang merupakan salah satu spesialis akuntansi yang dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Tentu agar sumber-sumber ekonomi yang dikuasai atau kekayaan perusahaan dapat dialokasikan dan ditransformasikan secara lebih efektif, secara efisien. Kedua, fungsi untuk memberikan informasi tentang akibat konflik tersebut. Fungsi kedua ini untuk memberikan informasi mengenai aspek-aspek disfungsional yang ditimbulkan oleh konflik-konflik di dalam perusahaan. 2 peran ini yang menyebabkan informasi khususnya yang bersifat keuangan merupakan hal
penting yang harus memberi manfaat kepada pengelola dan pemilik kekayaan perusahaan. Dan informasi akuntansi yang dikenal secara luas adalah laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Nah, selanjutnya, hubungan data akuntansi dalam membantu keputusan pengelolaan bisnis diringkas sebagai berikut. Ada 3, yaitu data pemecah masalah yaitu data pemecah masalah, kedua data pencatatan hasil, ketiga data pencatatan hasil. Di sini data pemecahan masalah adalah membantu manajer dalam menentukan strategi dan keputusan khusus. Kedua, pencatatan hasil pengarahan perhatian dan pemecahan masalah, membantu manajer untuk melakukan perencanaan dan pengendalian operasional rutin. 3, data pencatatan hasil, membantu pihak eksternal untuk menentukan keputusan. Informasi akuntansi manajemen masih banyak. Ada 3, yaitu merencanakan secara efektif, mengarahkan operasi sehari-hari, dan memecahkan masalah. Berikut ada 3 contoh peran dan fungsi data akuntansi dalam membantu perusahaan dan proses pengambilan keputusan. Fungsi data akuntansi 1, yaitu fungsinya untuk data pemecah masalah untuk membantu dalam strategi keputusan khusus. Fungsi data akuntansi 2, untuk pengarahan perhatian dan pemecah masalah untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendali operasi rutin. Ketiga, fungsi data akuntansi 3, yaitu data pencatatan hasil untuk membantu pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal. Di sini ada faktor-faktor penting dalam konsep dasar akuntansi manajemen. Ada 10. Itu ada tujuan manajemen akunting, dasar penyusunan laporan, objek diukur dan dikomunikasikan, objek orientasi laporan, jarak waktu pelaporan, bentuk laporan, tingkat kesulitan, isi laporan, tingkat presisi, dan sifat mandatori. Nah, baik, terima kasih. Sekian ringkasan rangkuman tentang materi akuntansi manajemen, yaitu tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.